Bismillahirrahmanirrahim. Saya Alha Sarifuddin Ikam dengan NIM 19103040119. Di sini saya akan memaparkan dan mempresentasikan hasil resume saya dengan judul Hukum, Diplomatik dan Konsuler. Yang pertama, apa sih pengertian dari hukum diplomatik dan konsuler? Mengenai pengertian hukum diplomatik, para sarjana hukum internasional masih belum banyak menuliskan secara khusus, karena pada hakikatnya hukum diplomatik merupakan bagian dari hukum internasional yang sebagian besar hukumnya sama dengan sumber hukum internasional, seperti konvensi-konvensi internasional yang ada. Maka dari itu, banyak penulis yang mendefinisikan arti diplomatik sesuai dengan pendapatnya masing-masing. Pengertian hukum diplomatik dan konsuler pada hakikatnya merupakan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar permufakatan bersama dan ketentuan atau prinsip-prinsip tersebut dituangkan di dalam instrumen-instrumen hukum sebagai hasil dari kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengembangan kemajuan hukum internasional. Kemudian beralih pada sejarah hukum diplomatik dan konsuler. Sejarah perkembangan hukum diplomatik sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang banyak mempunyai dampak terhadap hubungan antar negara dan perkembangan anggota masyarakat internasional. Dengan laju pertumbuhan negara-negara yang baru merdeka, maka dirasakan adanya tantangan untuk mengembangkan lagi kodifikasi hukum diplomatik secara luas. Pengembangan itu tidak saja ditujukan untuk memperbarui, tetapi juga dalam rangka melengkapi prinsip-prinsip dan ketentuan hukum diplomatik yang ada. Sejarah telah membuktikan bahwa jauh sebelum bangsa di dunia mengenal dan menjalankan praktek hubungan diplomatik di zaman India kuno, telah dikenal ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antara raja ataupun kerajaan, di mana hukum bangsa-bangsa pada waktu itu setelah mengenal pula apa yang dinamakan duta. Namun kemudian, tonggak sejarah dalam sejarah diplomasi modern ditandai dengan adanya Kongres Wina pada tahun 1815 yang telah berhasil mengatur dan membuat prinsip-prinsip secara sistematik termasuk praktek-praktek atau cara-cara yang umum di bidang diplomasi. Kongres Wina pada tahun 1815 telah menetapkan tingkatan secara umum mengenai penggolongan kepala-kepala perwakilan diplomatik secara mutakhir, yang kemudian usaha untuk mengadakan kodifikasi terhadap prinsip-prinsip diplomasi tersebut dipandang cukup berarti adalah pada tahun 1927, yakni pada masa Liga Bangsa-Bangsa. Pada masa ini telah dibentuk komite ahli untuk membahas perkembangan kodifikasi perkembangan hukum internasional, di mana telah dilaporkan bahwa dalam subjek hukum diplomatik yang meliputi dari cabang-cabang pergaulan diplomatik antar bangsa haruslah diatur secara internasional. Kemudian beralih ke pembentukan utusan diplomatik dan konsuler. Perwakilan atau utusan diplomatik merupakan lembaga kenegaraan di luar negeri yang bertugas dalam membina hubungan politik dengan negara lain. Tugas ini dilakukan oleh perangkat diplomatik yang meliputi duta besar, duta kuasa, usaha, dan atas-atasnya. Kemudian tujuan pembentukan utusan diplomatik ini yakni meliputi yang pertama menyelenggarakan hubungan dengan negara lain atau hubungan kepala negara dengan pemerintah asing. Yang kedua, mengadakan perundingan tentang masalah yang dihadapi kedua negara dan berusaha untuk menyelesaikannya. Yang ketiga, mengurus kepentingan negara serta warga negaranya di negara lain. Yang keempat, serta apabila dianggap perlu dapat bertindak sebagai tempat pencatatan sipil, pemberian paspor, dan lain sebagainya. Sedangkan perwakilan atau utusan konsuler adalah lembaga kenegaraan di luar negeri yang bertugas dalam membina hubungan non-politik dengan negara lain. Ada konsuler yang bersifat tetap dan ada konsuler kehormatan. Tujuan pembentukan utusan konsuler ini meliputi yang pertama, melaksanakan usaha peningkatan hubungan dengan negara penerima di bidang perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, melindungi kepentingan sosial negara dan warga negara yang berada dalam wilayah kerjanya. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan urusan pengamanan, penerangan konsuler, protokol komunikasi, dan persandian terhadap warga negara di wilayah kerjanya. Yang keempat, melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan urusan rumah tangga perwakilan konsuler. Kemudian klasifikasi utusan diplomatik dan konsuler. Klasifikasi utusan atau perwakilan diplomatik Konvensi Wina tahun 1815 dapat dikelompokkan menjadi 5 bagian yang antara lain yang pertama, duta besar berkuasa penuh, yakni perwakilan tingkat tinggi yang mempunyai kekuasaan penuh serta luar biasa. Biasanya ditempatkan pada negara yang banyak menjalin hubungan timbal balik dan diakrediter oleh kepala negara. Yang kedua, duta Gerzen, yakni perwakilan di bawah duta besar yang dalam penyelesaian segala persoalan harus berkonsultasi dengan pemerintahnya atau kekuasaannya terbatas. Yang ketiga, menteri residen, yakni perwakilan yang hanya mengurusi urusan negara, tidak mewakili pribadi kepala negara. Yang keempat, kuasa usaha.
yaitu perwakilan diplomatik tingkat rendah yang diakreditor oleh Menteri Luar Negeri. Yang terakhir yakni atase, yaitu pejabat pembantu dari duta besar berkuasa penuh. Atase terdiri dari atase pertahanan, bidang militer, atase bidang teknik di bidang perdagangan, perindustrian, kebudayaan maupun di bidang pendidikan. Kemudian klasifikasi utusan atau perwakilan konsuler yang terbagi dalam kepangkatannya meliputi yang pertama konsul jenderal yang membawai beberapa konsul yang ditempatkan di ibu kota negara. Yang kedua konsul dan wakil konsul, yakni pengeplai suatu kekonsulan yang kadang-kadang diperbentukan kepada konsul jenderal. Yang ketiga agen konsul dengan tugas untuk mengurusi hal-hal yang bersifat terbatas dan berhubungan dengan konsuler. Kemudian beralih pada hak utusan diplomatik. Hak utusan atau perwakilan diplomatik meliputi yang pertama mendapat kekebalan dari yurisdiksi sipil serta kriminal negara penerima. Para perwakilan diplomatik mendapat hak untuk melaporkan jika terjadi gangguan kriminal selama dia berada di sana. Yang kedua bebas terhadap biaya dan pajak yang berlaku di negara penerima. Pajak yang wajib dibayarkan orang kebanyakan dibebaskan terhadap diplomat tersebut. Yang ketiga mempunyai ruang privasi yang tidak boleh diganggu oleh pihak manapun. Dan yang terakhir bebas berpergian dan berkomunikasi terkait dengan kebutuhan pribadinya. Kemudian yang terakhir adalah perutusan diplomatik atau akhir perutusan diplomatik dan konsuler. Pembahasan yang terakhir ini mengenai batas berakhirnya utusan atau perwakilan diplomatik dan konsuler. Terdapat 4 sebab berakhirnya perutusan diplomatik dan konsuler yang meliputi yang pertama, yakni penarikan suatu perizinan konsuler oleh negara tersebut. Yang kedua, adanya peringatan dari negara penerima terhadap negara pengirim bahwa seorang anggota konsuler telah melakukan suatu kejahatan berat. Yang ketiga, tidak lagi diterima atau diakui sebagai petugas konsuler. Yang terakhir, yakni meninggalnya si pejabat konsuler dan lain sebagainya yang pada intinya mengakibatkan berakhirnya kerja si konsuler. Demikian presentasi atau pemaparan materi mengenai hukum diplomatik dan konsuler dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.